Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rio Ardianto, NPM 2314 231040. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, mikroskop. Yang kedua, determinasi tumbuhan. Dan yang ketiga, herbarium. Yang pertama adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk melihat benda atau objek yang sangat kecil. Mikroskop memiliki fungsi untuk melihat dan mengamati objek dengan ukuran yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop cahaya memiliki 3 sistem lensa, yaitu yang pertama, lensa objektif, yang kedua, lensa okuler, dan ketiga, lensa kondensor. Bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama, lensa okuler yang berfungsi memperbesar penampakan objek. Selanjutnya, lensa objektif yang berfungsi untuk memperbesar objek. Baik, selanjutnya penjepit yang berfungsi untuk menjepit preparat. Selanjutnya tombol pengatur pemusat, fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya. Dasar mikroskop yang berfungsi untuk menjaga kedudukan mikroskop. Selanjutnya lampu, yaitu sebagai sumber cahaya. Selanjutnya tabung mikroskop, penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Selanjutnya pengitar, yaitu tempat lensa objektif. Selanjutnya lengan, yaitu bagian untuk dipegang ketika dipindahkan. Selanjutnya mikrometer, yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara lambat. Selanjutnya meja objek, yaitu tempat meletakkan objek. Dan yang terakhir, makrometer, yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara cepat. Mikroskop dibedakan menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya adalah sebuah mikroskop yang menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti cahaya matahari sebagaimana yang digunakan pada mikroskop konvensional. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Materi yang kedua yaitu determinasi tumbuhan. Determinasi tumbuhan adalah proses mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Langkah-langkah dari determinasi tumbuhan. Yang pertama, mengambil objek yang lengkap. Yang kedua, mengamati objek. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus yang menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi dibuat secara bertahap, mulai dari bangsa, suku, marga, atau jenis, dan seterusnya. Materi yang ketiga, yaitu herbarium. Herbarium adalah sebuah koleksi sempelan tanaman yang telah disusun dan dikurangi untuk tujuan ilmiah. Sempelan tanaman ini umumnya disusun dan dikurangi pada kertasan keras yang bebas limbah, dan kemudian disimpan dalam sabuk atau perakitan untuk dapat diperoleh kembali. Herbarium adalah sebuah koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan. Berikut data terkait yang digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Istilah herbarium dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di mana spesimen-spesimen tersebut disimpan. Langkah-langkah sederhana untuk membuat herbarium. Yang pertama, pilih tumbuhan yang utuh dan dalam keadaan baik. Yang kedua, siapkan alat dan bahan seperti tisu dan buku yang tebal. Yang ketiga, letakkan tumbuhan di antara buku yang tebal. Kemudian, tempatkan di antara tisu.
Yang keempat, tempatkan tumpukan tumbuhan di antara tumpukan buku, kemudian beri beban di atasnya. Biarkan tumbuhan mengering selama beberapa minggu. Dan yang kelima, setelah tumbuhan mengering, tempelkan tumbuhan di atas kertas HPS dan beri label dengan informasi mengenai tumbuhan tersebut, seperti nama, tempat, dan tanggal pengambilan, serta habitat tumbuhan tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.